Berarti Anda sebagai pejabat enggak turun ke lapangan, Bapak. Turun dong ke lapangan. Jangan jadi ajudannya Menteri Pertanian. Saya kecewa sekali kalau lihat begini. Ini kan angka-angka ini belum tentu semuanya benar. Kalau angka produksi ini nggak benar, berarti kebutuhan pupuk subsidi juga tidak benar. Saudara Dirjen, saya mau tanya Kostratan itu apa? BPP, Pak. Hah? BPP. Ya kenapa diganti-ganti? Ya BPP aja. Siap. Kan udah saya katakan. Ya. Ya? Ya. Nggak usah lah pakai Kostratan itu. Siap. BPP aja. Saya yakin petani di kampung pun nggak ngerti apa itu Kostratani. Ya. Jadi jangan nanti mengamburkan uang untuk mensosialisasi Kostrataninya. Siap. Saya udah bilang berapa kali jangan ada Kostratani. Ya. Karena nomenklatur ini sengaja dipaksakan. Contohnya warum itu kan, hampir 100 miliar. Ada nggak di kecamatannya ini? Untuk connect ke sini kan nggak ada. Kita nggak usah pusing. Yang penting untuk hal-hal efektif untuk petani, untuk rakyat kita perjuangkan. Untuk yang lain-lain nggak usah. Ini yang kadang-kadang saya menyesalkan. Dan saya ini kalau ngomong cuma dua pilihan, saya yang frustasi karena sudah capek. Tiap rapat saya ngomong kencang, saya marah, tapi sama pemerintah tidak pernah didengarkan. Saya juga bingung ini, teman-teman anggota Komisi 4 yang benar yang mana, saya juga udah bingung. Anda yakin penyuluh Anda ada di lapangan setiap desa? Nggak ada kan? Iya. Terus gimana mau ngumpulin datanya? Usulannya gimana? Kalau bukan apa? Copy paste. Termasuk di Anda pun ada copy paste itu. Dan saya selalu menemukan setiap rapat kerja, setiap RDP selalu ada kecolongan copy paste. Ada yang lupa dihapus, ada yang lupa dirubah. Sekarang mana mungkin? Emang di desa tuh ada sinyal, semua petani mengerti. Jangan-jangan penyuluhnya pun nggak punya Android handphonenya. Ini mohon maaf, kita ngomong harus realita. Ini begini. Dari dua presiden yang lalu pun, bahkan saya rapat sama Menteri Keuangan, Menpan, macam-macam, nggak ada juga kelanjutannya, nggak ada juga realisasinya. Yang ada iya nanti ditingkatkan mutunya. Jadi judulnya kartu tani ini belum siap digunakan secara merata. Seharusnya pemerintah itu membuat kebijakan yang terbaik. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Untuk padi produksi nasional 55,2 juta ton dengan harga 5,52 juta ton gabah kering giling atau beras. gabah kering giling, Pak. Ekuivalen Lebih kurang kali 57% ya. 31 juta ton beras. 31 juta ton beras. Ya. Kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia berapa? 29 juta ton. Berarti masih ada surplus 2 juta ton. Ya, ini kata-kata pejabat kementerian nih. Ya. Harus diingat nih dalam panja ini. Berarti tidak import pun nampaknya sudah ada surplus 2 juta ton nih. Ya. Ya, lanjutkan. Siapa? Kemudian untuk jagung itu produksi nasional 24,2 juta ton, kemudian harga Rp3.150. Kedelai 0,32 juta ton dengan harga Rp8.200. Kemudian kontribusi pupuk terhadap peningkatan produksi. Tunggu ini. Siap. Saya lagi menanyakan. Jagung 24,2 juta. Ya. Kering. Pipil. Ya, kering pipil 15-16% ya. kadar air. Ya. 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 Kebutuhannya berapa untuk pakan? Kebutuhan sekitar 8 untuk industri sampai 9 juta ton, Pak. Sampai 9 juta ton? Ya. Untuk industri, hanya untuk industri. 9 juta ton? Ya. Berarti ada surplus kurang lebih hampir 15 juta ton. Coba dibantu. Coba dijawab. Silakan Pak Mandi.
terima kasih izin Pak Ketua. Produksi 2024 kebutuhan untuk industri besar pakan ternak Java, Carun. Saya nggak bicara industri besar, industri. Total termasuk peternak sekitar 14, terus untuk konsumsi lain sehingga total sekitar 18-19 juta ton. Oke. Harga per kilo 3.150. Itu HPP, HAP. HPP dari Kemendak. Ya, Kemendak. Anda tahu harga jagung sekarang berapa di pasaran? Sekarang sudah lebih tinggi di atas itu, Pak. Iya, berapa? Di petani bisa 3942. Berarti Anda sebagai pejabat enggak turun ke lapangan, Bapak. Hari ini harga jagung di Lampung 5.000, bahkan akan cenderung naik lagi karena produktivitasnya turun. Turun dong ke lapangan. Jangan jadi ajudannya Menteri Pertanian. Saya kecewa sekali kalau lihat begini. Ini kan angka-angka ini belum tentu semuanya benar. Kalau angka produksi ini nggak benar, berarti kebutuhan pupuk subsidi juga tidak benar. Kan saya sudah bilang berkali-kali, tolong bantu saya data yang valid, data yang benar. Sekarang kalau bilang 3.150, hari ini di pasaran sudah 5.000 lebih bahkan. Berarti kan hukum dagang itu berlaku. Supply demand itu masih ada. Jangan-jangan yang 55,2 juta ton padi gabah kering giling ini sebagian ada di langit ini. Ya, lanjutkan Pak Dirjen PSP. Baik Pak Ketua, kita lanjutkan. Sarana produksi, sistem pendataan dan pengawasan penjualan pupuk kurang memadai. Solusinya adalah meningkatkan infrastruktur pendukung pada Kostra Tani Kecamatan sebagai satuan terkecil di Saudara Dirjen, saya mau tanya Kostra Tani itu apa? BPP Pak. Hah? BPP. Ya kenapa diganti-ganti? Ya BPP aja. Siap. Kan udah saya katakan. Ya. Ya? Ya. Nggak usah lah pakai Kostra Tani itu. Siap. BPP aja. Saya yakin petani di kampung pun nggak ngerti apa itu Kostra Tani. Ya. Jadi jangan nanti mengamburkan uang untuk mensosialisasi Kostra Taninya. Siap. Saya udah bilang berapa kali jangan ada Kostra Tani. Ya. Karena nomenklatur ini sengaja dipaksakan. Contohnya warum itu kan, hampir 100 miliar. Ada nggak di kecamatannya ini? Untuk connect ke sini kan nggak ada. Ya, saya ingatkan, saya nggak mau ada lagi kata-kata itu. Siap, Ketua. BPP ya BPP titik. Udah. Ya. Pak Ketua, Ya Pak Jan. di lapangan itu ada istilah BPP Kostra Tani, ada BPP biasa. Jadi jangan sekali lagi turun ke lapangan, betul Pak Ketua. Jadi di bawah itu ada namanya BPP model, ada BPP Kostra Tani, ada BPP biasa, dan perlakuannya berbeda Pak Ketua. Kenapa begitu? Kostra Tani ini, jadi harus tegas Pak Ketua, itu jangan lagi pakai istilah Kostra Tani ini. Kan udah saya bilang berkali-kali. Tapi tetap dilanggar Pak Ketua. Ya kita lihat aja kalau mereka melanggar. Nah, siap Pak Ketua, Ya, makasih. kalau perlu nanti kita usulkan kepada Kementerian Keuangan anggarannya turunin lagi. Kita nggak usah pusing. Yang penting untuk hal-hal efektif untuk petani, untuk rakyat kita perjuangkan. Untuk yang lain-lain nggak usah. Ya lanjutkan. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Kita lanjutkan. Dirjen. Kita lihat nih ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya dah. Yang pertama, kesediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45% dari kebutuhan. DKK berapa? 23 juta ton. 23 juta ton. Ya. Ya. Yang disubsidi cuma 9 juta ton. 9 juta ton. Ya. Ya. Nanti dihitung ulang. Yang kedua, tingginya disparitas harga pupuk subsidi dan non subsidi, itu urusan pemerintah dengan Kementerian Keuangan. Cuman yang nomor 3 ini, penyediaan pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal tanam. Tadi barusan saya mendapat slogan tepat waktu, tepat tempat, tepat apa. Berarti nggak ada yang tepat dong ini. Ya dah, nanti saya minta penjelasan di PHC. Kemudian perilaku petani menggunakan pupuk urea berlebih. Buat apa ada penyuluh? Itu loh. Penyuluhnya berarti nggak pernah ke lapangan. Saya ini berapa kali lu ngomong di sini. Tolong bantu, bikin selebaran, bikin banner di semua kios, di kantor yang katanya tadi Kostra Tani itu. Nggak usah Kostra Tani,
kantor BPP Kecamatan pasang. Petani dalam menggunakan pupuk subsidi atau menggunakan pupuk 1 hektar cukup sekian karung, nggak habis miring sekian kilo. Apabila berlebihan maka efeknya tidak bagus. Nggak ada itu di semua kantor penyuluhan. Ini loh yang saya kadang-kadang bingung. Saya juga minta sama di WPHC nih, termasuk di kios-kios juga dibikin seperti itu. Cukup dengan 1 hektar sekian kilo. Ini kita punya SDM, punya Litbang, semuanya nggak ada yang berjalan. Ini yang kadang-kadang saya menyesalkan. Dan saya ini kalau ngomong cuma 2 pilihan, saya yang frustasi karena sudah capek. Tiap rapat saya ngomong kencang, saya marah, tapi sama pemerintah tidak pernah didengarkan. Kesimpulan rapat apapun sudah dibuat, tapi ya tetap aja begini. Ya, lanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Ketua, anggota Dewan yang terhormat. Slide kedua, minta tolong. Kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan terutama penggunaan pupuk, ini komoditasnya padi yang paling dominan, dan beberapa kajian selama ini bagaimana kontribusi pupuk terhadap produksi ataupun produktivitas. Tadi kita lihat produksi, coba balik lagi. Nah, ini produktivitas Indonesia 5,9 ton per hektar di bawah Vietnam dan lebih tinggi dari Thailand. Thailand tuh 2,8 ton beras. Saya nggak tahu ini yang nyulap angka ini FAO atau dari mana, saya nggak tahu. Dan mereka tuh cenderung menjual ke negara manapun. Kalau kita lebih tinggi, harusnya kita yang ekspor, bukannya kita import. Ya, itu aja. Hal yang tidak pernah kita perhatikan satu lagi. Ini yang paling penting sebetulnya. Nanti tolong dijawab juga. Anda kan bukan hanya mengurus pajale padi jagung kedelai. Sungguh memprihatinkan. Mungkin saat ini hampir 70-80% kebutuhan kacang Indonesia itu import. Baik dari India, dari Pakistan, negara lain. Contoh di Lampung, pengolahan kacang 2 kelinci sudah tutup karena nggak punya bahan baku. Itu mengakibatkan apa? PHK yang cukup besar di masa pandemi. Coba nanti saya minta juga perencanaan targetnya gimana kacang tanah. Jangan ngurusnya yang padi, jagung, kedelai, padi, jagung, kedelai. Kedelai juga kan cuman katanya nih, katanya. Tetapi masih sekian juta ton, 7,6 juta seluruhnya. Konsumsi mungkin 2,5-2,6 juta, selebihnya industri. Tadi dikatakan juga biaya produksi kedelai kan cukup tinggi. Menteri di dalam rapat kerja di sini mengatakan 1 hektar petani cuma untung 1 juta. Ya, ini Pak Menteri lo yang ngomong. Entah menterinya dibohongin atau menterinya salah baca, saya nggak tahu. Produksi rata-rata 1 hektar kedelai, menurut berita yang Dirjen ini katakan bisa 1,5 juta ton per hektar. Kalau 1,5 juta ton dikali kurang lebih 5.500 atau 6.000 per kilo, sampai jual 6.000 sampai. Sekarang harga kedelai lokal naik Pak, 8.500 sampai 9.000. 8.500 dikali 1,5 juta ton. Produktivitas 1,5 ton per hektar. Berarti hasil penjualannya 12,750.000, ya.
Kalau 1,5 ton dikali 8.500, 12.750. Biaya produksinya cuma 1.500 per kilo. Ini pernyataan Anda loh di media loh. Ya. Berarti selisih harganya kan cukup besar. Beda dengan yang Menteri katakan kemarin di sini. Orang enggan tanam kedelai karena untungnya 1 hektar cuma 1 juta. Ya, saya juga bingung ini, teman-teman anggota Komisi 4, yang benar yang mana saya juga udah bingung. Ada lagi mau jelaskan? Cukup. Selanjutnya, Pak Dadi ada tambah? Dalam hal pemanfaatan kartu tani, ya data dari Dinas Pertanian Kabupaten atau kota ini diserahkan ke Himbara. Demikian Pak Ketua, terima kasih. jadi ini cuma sampai di kabupaten. Harusnya kan kabupaten, provinsi, kementerian balik lagi untuk mendata, untuk verifikasi ulang kan? Ya, sebetulnya seperti itu. Nah, kok nggak ada ini? Iya, di slide lain sebetulnya sampai dengan pusat Pak. Ini saya hanya ingin menunjukkan posisi data yang diserahkan ke Himbara itu sejak dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Ya nggak bisa seperti itulah. Mekanismenya tidak bisa dipotong-potong seperti ini. Ya. Kabupaten ke provinsi, provinsi ke kementerian. Jadi mekanismenya ini panjang banget. Yang kedua, Anda yakin penyuluh Anda ada di lapangan setiap desa? Nggak ada kan? Iya. Terus gimana mau ngumpulin datanya? Usulannya gimana? Kalau bukan apa? Copy paste. Termasuk di Anda pun ada copy paste itu. Dan saya selalu menemukan setiap rapat kerja, setiap RDP, selalu ada kecolongan copy paste. Ada yang lupa dihapus, ada yang lupa dirubah. Ini mekanisme nggak seperti ini, mana boleh seperti ini. Provinsinya dihilangkan, kementeriannya dihilangkan. Oh, Pak Ketua, dalam 1 minggu, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat, kami punya media Pak Ketua untuk penyuluh. Dan di saat itulah sebetulnya seperti kemarin untuk urusan pupuk, kami mungkin lebih dari 10 kali pertemuan dengan penyuluh ya. Baik secara Zoom, ya ada juga sebagian secara offline. Kita bahas mengenai bagaimana mengefisienkan pupuk, termasuk tadi yang Pak Ketua sarankan agar petani tidak berlebihan menggunakan pupuk dan sebagainya. Itu adalah bagian dari materi-materi yang kami sampaikan kepada para penyuluh. Kemudian juga di setiap hari Rebo ya kita juga bahas tematik-tematik mengenai budidaya tanaman padi, budidaya tanaman-tanaman strategik yang lainnya. Begitu pula hari Selasa. Dan memang ini kita tujukan untuk para penyuluh secara khusus, bahkan secara offline pun kita bangun terus pelatihan-pelatihan penyuluh ya, baik tematik maupun fungsional untuk penyuluh. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Saudara Kepala Badan, saya ngedengar ini udah 10 kali loh. Sekarang mana mungkin? Emang di desa tuh ada sinyal. Semua petani mengerti. Jangan-jangan penyuluhnya pun nggak punya Android handphonenya. Ini mohon maaf, kita ngomong harus realita. Ini begini. Dari dua presiden yang lalu pun, bahkan saya rapat sama Menteri Keuangan, Menpan, macam-macam, nggak ada juga kelanjutannya. Nggak ada juga realisasinya. Yang ada, iya nanti ditingkatkan mutunya. Permasalahannya adalah dari penyuluh yang 38.000 ini, kesejahteraannya bagaimana? Bagaimana mereka mau ke desa? Oke lah, anggap mereka punya sepeda motor. Bensinnya berapa Pak? Ujung-ujungnya mohon maaf ini, ada saya temukan 1-2 tempat jadi untuk ngurus proposal. Nih ada bantuan Alsintan, bikinin nanti sekian ya. Itu kan sebetulnya bukannya tugasnya, bukannya penyuluh, tapi penyuluh memang wajib membantu petani. Jadi udah jangan yang kita ngomong, jangan yang enak-enak aja lah. Kita ngomong yang kenyataan aja.
Saya selalu berkata di sini, apa yang ada terjadi di lapangan saya sampaikan. Ya silakan Pak, siapa lagi? Bu. Terkait dengan penggunaan kartu tani, memang kami akui dari target yang sebelumnya tahun 2021 paling tidak tercapai 65% penggunaan kartu tani di Jawa Madura. Tetapi kenyataannya memang baru 12%. Dan sebelumnya kami sebenarnya sudah mencoba mengkoordinasikan di lingkup masing-masing provinsi. Harapan kami mungkin ke depan Pak, kita akan lebih intenskan ke koordinasi di lingkup yang lebih kecil lagi, karena kenyataannya memang sangat banyak sequence yang harus dilalui untuk validnya kartu tani tersebut. Melihat sequence begitu, sementara kartu tani ini kan yang menginsertkan data dan informasi adalah di Himbara, bahwa pupuk yang akan ditebus oleh petani itu ada di dalam kartu, dan kemudian mereka bisa ke kios-kios yang menyediakan pupuk dimaksud. Nah, sequence inilah yang memang di sini ada kiosnya, tapi mungkin alokasi pupuknya tidak terinjeksi dengan tepat, ataupun mungkin pada saat itu berdasarkan keputusan baik dari kabupaten, provinsi itu tidak teralokasi secara merata. Nah, ini yang menjadikan kartu tani banyak yang bermaksud untuk menggunakan, ternyata kartunya tidak bisa digesek, istilah mereka tuh digesek. Kita tidak bisa gesek Bu, karena ternyata nik saya berbeda dengan yang ada di dalam kartu, atau ada kami coba komunikasi Pak dengan petani-petani yang memang sudah punya niat untuk memanfaatkan kartu tani itu. Ada juga peta kelompok tani, kami bermaksud dan kami sudah serahkan ke ketua kelompok. Ternyata setelah dicek di kartunya itu ada yang isinya kosong dan lain-lain, karena mungkin dia tidak teralokasi, tapi info itu karena memang sequence bahwa alokasi ditentukan oleh provinsi, kabupaten dan lain-lain, sehingga untuk injeksi itu juga membutuhkan waktu dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin kita akan koordinasikan lebih detail lagi Pak, insya Allah segera, karena sebenarnya teman-teman di lingkup yang lebih teknis sudah melakukan analisa yang lebih detail lagi terkait dengan yang sangat detail terkait dengan upaya-upaya untuk meminimalkan hambatan-hambatan penggunaan kartu tani di masyarakat. Karena target kita memang seharusnya kartu tani ini bisa dimanfaatkan untuk karena kan kita mengkoreksi sendiri bahwa kartu tani selama ini pupuk tidak tepat sasaran dan lain-lain. Harapan kita dengan menggunakan kebijakan menggunakan kartu tani ini bisa meminimalkan semua permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terjadi. Ini Pak, mungkin tambahan saya, yang pasti kami akan berupaya semaksimal mungkin melibatkan lebih banyak lagi para pihak, baik pihak-pihak di lapangan maupun teman-teman yang instansi ataupun lembaga yang terkait. Makasih. Jadi judulnya, kartu tani ini belum siap digunakan secara merata. Seharusnya pemerintah itu membuat kebijakan yang terbaik. Contoh, oke, kartu tani digunakan dan diuji coba 3 provinsi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 4 provinsi. Setelah sukses baru dikembangkan. Jaringan nggak ada, EDC-nya bermasalah, kartunya lupa PIN. Ya ini sampai kapanpun nggak bisa berjalan. Apalagi dulu Direktur Pupuk itu membuat surat, per 1 September tidak bisa menggunakan tebus pupuk tanpa kartu pupuk. Itu kalau nggak kita temukan di sini, ya ribut sudah rakyat kepada pemerintah. Akhirnya dicabut. Ini loh. Ini yang suatu kendala yang tidak gampang. Harusnya dari awal kan sudah kami katakan, udah Pulau Jawa dulu lah. 3 provinsi begitu bagus, kembangkan ke luar Jawa. Dan di sini pun mungkin saya ke 10 kali nih saya ngomong nih. Begitu turun dari Pelabuhan Bakahuni, jangankan
WiFi, sinyal handphone pun nggak ada. Tapi nanti begitu lewat lagi udah memasuki ibu kota kabupaten, baru ada lagi. Ini gimana kalau bagaimana mau berjalan dengan baik?